Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ke Borobudur, kita akan bertanya, ini karya siapa? Memperhatikan relief-reliefnya, kita akan bertanya, ini karya siapa? Kalau kita turun ke Boko, kita menemukan 19 batu dihempaskan. Sehingga kita bertanya siapa yang menghempaskan batu di sini. Kalau kita zoom yang ini bukan batu yang bisa kita jumpai di sekitar sini. Bilangan 19 juga kita temukan di stupa terbuka. Kalau kita perhatikan arpa datu dari barat, lantai ketiga dari atas, di sana ada relief yang tidak biasa. Relief yang tidak pernah ditausiahkan. Dia berupa gambar yang tidak biasa karena ada peta di sini. Ini petak, tanda dia benda teknik. Ini petak, tanda dia benda teknik. Peta setipis baterai HP Anda. Pertanyaannya adalah, ini karya siapa? Kalau kita perhatikan, itu adalah gambar kendaraan. Kurang lebih seperti ini dia. Dan itu kita temukan di selatan Pulau Jawa, 700 km dari Pulau Jawa. Lebarnya 13 km. Kita bertanya, ini karya siapa? Di dasar laut, Bapak pakai Google Earth, kita bisa ukur ini. 13,871. Nah, ini lambang dahsyat. Tidak heran kalau di pantai selatan Pulau Jawa itu ada pasir besi. Pasir besi ini adalah hasil dari pelunakan besi dari kendaraan raksasa itu. Dia alat keraknya saja
memakai roda. Kemudian ini, kita menemukan bentuk berangkas. Tapi berangkas pintunya cuma garis. Dan ini kuncinya. Kalau di zaman Karun kan kuncinya memberatkan beberapa orang kuat. Karena kuncinya kunci tradisional. Kalau ini kuncinya beda. Fingerprint. Passwordnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini pintu, pasti dia letter T kan, letter H kan. Kalau memang itu pintu, harus itu pintu. Nah, sejak Borobudur ini ditemukan, sampai sekarang belum ada yang mentausiahkan ini. Belum ada yang mentausiahkan ini apa dan dari siapa. Satu-satunya adalah ekspresinya seperti itu. Berangkas. Jadi dia membawa pesan masa datang. Karya siapa? 5 menit baru. Sekarang kalau itu sebuah karya besar ya pasti dia kasih code. Nah, code V dari dunia lain. Kita turun ke Oman di Majelis Jin. Nah, ini Majelis Jin. Ini panjangnya ini 48 kilometer. Ini ada kode V, letter V. Letter V, mungkin kode Victoria, kemenangan. Di Majelis Jin. Perlu Anda tahu, satu-satunya negeri yang mempunyai kepulauan jin itu cuma Nusantara, yaitu di sini, di Kepulauan Aru. Kepulauan Jin. Nah, kalau kita ke 62 km sebelah utara Jayapura, nah kita menemukan bangunan seperti ini. Burj Khalifa Anda lihat, nggak ada apa-apanya Burj Khalifa. Piramida Khufu, tingginya 1,8 km. Nah, di sini punya ada kode V. Jawabnya adalah ini, ayat ini, 3837 ini. Ini adalah di zaman Nabi Sulaiman. Yang membangun bukan lagi jin, tapi setan. Membangun dia. Sampai sekarang belum ketemu tuh mana dia bangunan setan itu. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfal. Dua kali ayat Quran mengatakannya untuk meyakinkan Anda. Satu di surat Shad, yang satu lagi di surat Al-Anbiya. Dia bukan hanya sekedar menyelam, tapi mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan dengan catatan kami menjaga. Kami menjaga mereka. Artinya malaikat-malaikat menjaga. Sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya. Di sini Sulaiman. Jadi kalau Anda bertanya ini apa? Ini bangunan yang dikerjakan oleh
setan, bukan lagi jin di zaman Nabi Sulaiman. Ini dia. Panjangnya 112 km. Kurang lebih dari Pancoran ke Purwakarta. Sejajar Katulistiwa. Kode V dari dunia lain. Nah, sekarang saya mau lihatkan kepada Anda kode V ini di mana dibuat. Ini loh. Ini kan kisah Yunus ini. Kisah Yunus ini kan. Nah, ini kepala orang ini sebesar ibu jari kita. Sebesar ibu jari. Nah, di kepala orang itu dibikinkan kode V atau dia. Kode V. Nah, itu dia kode. Kode V dari dunia lain. Supaya dunia percaya bahwa ini bukan manusia yang buat. Ini dia, kode V dari dunia lain. Pas, saudara. Sudutnya pun pas. 10 menit. Ini kan luar biasa. Tausiah ini belum pernah ditausiahkan. Kode V ini. Kode V dari dunia lain. Kemudian Kal jawab. 5 menit terakhir. Di dalam Al-Quran itu kan ada kata-kata Kal jawab seperti kolam. Piring seperti kolam itu bagaimana? Nah, Borobudur ini kalau kita hapus ini, titik-titik airnya ini, dia melihatkan 3 piring. Kemudian topinya ini kita angkat. Dia melihatkan 3 piring. Nah, 3 piring ini hanya bisa diceritakan oleh setetes air yang kita jatuhkan di atas air. Dengan teknologi yang tinggi, kita punya kamera yang bisa melambatkan dan menzoom setetes air itu. Belum pernah dilihat oleh manusia. Bagaimana sebenarnya setetes air itu? Nah, yang tahu ini cuma orang yang bisa mendengar suara semua. Karena keajaiban matanya juga dibarengi dengan keajaiban kupingnya. Nah, dia bisa lihat ini. Kalau kita angkat ini topinya ini, itulah piring. Seperti kolam. Piring seperti kolam. Kalau kita teruskan ini, nah, teruskan. Itu dia yang disebut piring-piring seperti kolam. Inilah model arupa datu dengan 3 piring. Piring-piring seperti kolam. Nah, itu yang dikatakan tafsir Al-Sultan untuk para peneliti. Sebelumnya belum ada yang menjelaskan ini. Bagaimana tuh yang dimaksud dengan piring-piring seperti kolam itu bagaimana? Belum ada. Jadi dalam ceritanya, arupa datu itu dipindahkan oleh orang yang berilmu kitab. Mengalahkan jin ifrit. Makanya jin ifritnya akhirnya penasaran. Dia sekarang itu memindahkan
mobil bus dipindahkan ya di Jawa Tengah sekarang. Banyak bus yang pindah. Karena dia penasaran. Dulu nggak diberi kesempatan oleh Sulaiman. Pindah dia. Tapi itu lebih cepat. Itu sengaja saya pelankan supaya Anda bisa lihat. 14 menit. Wajifanin kal jawab terjawab. Demikian tausiah pembuka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu, saya lanjutkan dengan kualitas foto, garis mata, rambut, dan ayat doktrin.